kesimpulan tersebut. Nah, yang keenam itu kerjasama, yang ketujuh terhadap fakta, yang ke-8 itu disiplin dan tekun. Nah, ilmuwan juga harus mempunyai sikap ilmiah loh. Apa aja tuh? Satu, dapat membedakan antara fakta dan opini. Nah, jadi fakta ini adalah informasi yang diperoleh dari bukti-bukti pada data, dan opini yaitu pendapat mengenai peristiwa tertentu. Selain itu, opini juga dapat berdasarkan fakta atau tidak. Dan berdasarkan fakta pun opini biasanya tidak ada data spesifik. Nah, langkah-langkah metode ilmiah itu tuh bisa disebut dengan mohek tuh loh. Langkah-langkahnya itu tuh ada, yang satu itu merumuskan masalah, yang kedua observasi atau pengumpulan data teori, yang ketiga itu melakukan hipotesis atau dugaan sementara, yang keempat itu ada melakukan eksperimen atau percobaan pengamatan, yang kelima itu membuat kesimpulan, dan yang keenam itu uji kepada khalayak umum. Nah, jadi itu adalah sedikit penjelasan tentang kerja ilmiah dari aku. Makasih sudah mendengarkan ya. Aku pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gini juga. Halo semua. Di sini aku sudah bareng Siti Khadijah dari kelas 10-5. Aku di sini ingin menjelaskan yang ada di bab 1 nih, yaitu ruang lingkup biologi. Nah, apa sih itu biologi? Dia yaitu dari bahasa Yunani. Bios itu tuh artinya makhluk hidup, logos itu pengetahuan ilmu, biologi itu yaitu ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Nah, biologi itu masih kalimat ini. Kamu tahu gak sih apa aja? Enggak tahu tuh. Ya, aku mau ngasih tahu. Yang pertama itu Aristoteles, yang kedua Animalia Python, yang ketiga Ines Haeckel, yang keempat Herbert Otto Wapler, dan yang terakhir ada R.H. Whittaker. Nah, selain itu di ruang lingkup biologi juga ada tingkatan organisasi kehidupan loh. Kamu tahu gak? Enggak. Nah, tingkatan organisasi kehidupan itu tuh ada sel, jaringan, sistem organ, organisme atau individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma. Nah, sel itu apa sih? Sel adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Terus jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Sistem organ adalah kumpulan organ yang berbeda tapi memiliki fungsi yang sama. Organisme atau individu adalah kumpulan sistem organ yang berbeda. Populasi adalah kumpulan individu sejenis pada tempat dan waktu. Komunitas adalah kumpulan populasi beda jenis. Ekosistem adalah interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Bioma adalah komponen ekosistem terestrial. Nah, jadi segitu aja penjelasan dari aku. Makasih sudah mendengarkan. Aku pamit ya, ingin mewawancarain teman-teman aku yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua di sini aku sudah bareng. Ini Hasya Warga dari kelas 10-5. Aku di sini ingin menjelasin yang ada di bab 1 nih. Apa aja tuh? Di sini aku bakal menjelasin tentang organisasi kehidupan tingkat dengan sedikit contohnya. Nah, yang pertama ada organisasi kehidupan tingkat molekul, yang kedua ada organisasi kehidupan tingkat sel, yang ketiga ada organisasi kehidupan tingkat organ, yang keempat ada organisasi kehidupan tingkat sistem organ. Nah, yang kelima ada organisasi kehidupan tingkat organisme individu. Nah, yang keenam ada organisasi kehidupan tingkat populasi. Yang ketujuh ada organisasi kehidupan tingkat komunitas. Dan terakhir ada organisme kehidupan tingkat ekosistem dan bioma. Nah, contohnya itu tuh yaitu organisasi kehidupan tingkat molekul, contohnya protein, fosfolipid, kolesterol, lain merupakan komponen menyusun organ sel. Nah, kalau contoh organisasi kehidupan yaitu organ kulit terbentuk oleh beberapa jaringan yang berbeda seperti jaringan sel, jaringan otot, jaringan darah, dan jaringan saraf. Nah, contoh organisasi kehidupan yaitu tingkat populasi, yaitu sekumpulan manusia di suatu desa atau kota, sekumpulan gajah di padang rumput, dan sekumpulan padi di sawah. Contoh organisasi kehidupan tingkat komunitas itu ada
suatu sawah terdapat populasi terdiri populasi belalang semua lainnya setiap komunitas terdapat interaksi pada antar populasi. Nah, yang terakhir itu tuh ada contoh organisasi kehidupan tingkat ekosistem dan di mana itu ekosistem yakni ekosistem sungai, pantai, hutan, sawah dan lombok. Nah, jadi itu adalah sedikit penjelasan tentang organisasi kehidupan dengan sedikit contohnya. Makasih sudah mendengarkan, aku pamit ya untuk wawancara yang Nah, jadi kamu mau nanya apa nih? Aku mau nanya dong simbol-simbol bahaya yang ada di tidur. Nah, aku mau ngejelasin tentang kamu ini ya. Nah, yang pertama itu tuh ada sifat eksplosif atau mudah meledak. Contohnya itu TNT itu amonium nitrat dan nitroselulosa, dan keterangannya adalah bahaya bisa terjadi karena beberapa penyebab, misalnya karena benturan, pemanasan, pukulan, gesekan, reaksi dengan bahan kimia lain, atau karena adanya sumber percikan api. Keamanan hindari benturan, gesekan, percikan api dan panas. Cara penanganannya adalah disimpan dalam minyak parafin dan jangan disimpan dalam laboratorium yang benar. Nah, yang kedua ada api dijing atau mudah teredaksi. Nah, bahayanya adalah oksidator, dapat membakar bahan lain penyebab timbulnya api. Cara keamanannya hindari panas serta bahan yang mudah terbakar. Nah, selanjutnya ini ada flammable atau bisa disebut yang bersifat mudah terbakar. Contohnya adalah alkohol, minyak tanah, aluminium, akil, fosfor, dan lain-lain. Bahayanya yaitu mudah terbakar, meliputi dan terbakar langsung, gas amat berbahaya, cairan mudah terbakar, dan sensitif terhadap air. Nah, keamanannya tampilkan dengan udara langsung dan hindari dari sumber api. Cara penanganannya adalah sediakan lap basah jika terjadi kebakaran karena minyak tanah atau alkohol, dan gunakan api pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Setelah itu ada dangerous for the environment atau berbahaya bagi lingkungan. Contohnya itu tuh tributyl 5 klorida, petroleum, bensin, bahaya. Rasanya cuma mencapai segitu aja. Kamu sudah bangun belum? Udah sih. Oke, makasih ya. Dari kelas 6. Kamu tahu nggak sih simbol-simbol yang ada di laboratorium? Nggak tahu apa aja tuh. Nah, yang pertama itu ada animal hazard. Nah, keterangannya adalah bahaya yang berasal dari hewan. Mungkin saja hewan itu berarti karena telah digunakan untuk matematik hasil eksperimen atau dapat mencapai dan menggigit benda. Nah, yang kedua itu ada instrumen hazard. Itu bahaya yang berasal dari benda-benda tajam. Benda itu dapat menyertai Anda jika tidak digunakan hewan berat. Nah, selanjutnya itu tuh ada heat hazard, yaitu bahaya yang berasal dari benda yang panas tangan akan kepanasan jika menyentuh benda tersebut. Nah, yang keempat ini ada mechanical hazard, yaitu bahaya yang berasal dari bahan kimia dan tersebut bisa membuat kulit gatal bahkan infeksi. Nah, yang kelima ini ada glassware hazard, yaitu bahaya yang berasal dari benda yang mudah pecah, contohnya gelas kimia. Nah, selanjutnya ini ada electrical hazard, yang itu bahaya yang berasal dari benda-benda yang menggunakan listrik. Nah, ini ada aeronautical hazard, adalah bahaya yang berasal dari benda-benda yang dapat membuat iritasi pada mata dan wajah. Nah, yang kedelapan ini ada fire hazard. Nah, benda yang berasal dari benda yang mudah terbakar, contohnya minyak tanah dan spiritus. Nah, yang terakhir ini tuh ada blow hazard ya. Nah, itu bahaya yang berasal dari
kelas 4. Nah, di sini kamu tahu tentang apa ya? Nah, Microsoft adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengamati benda yang sangat kecil dan benda yang tidak tampak oleh indera penglihatan secara langsung. Biasanya Microsoft digunakan untuk melihat jaringan dan sel hewan dan tumbuhan, bakteri, retakan atau goresan halus, dan lain sebagainya. Nah, manfaatnya pada bagian Microsoft adalah yang pertama itu ada lensa akuler untuk memperbesar bayangan objek yang akan diamati. Nah, yang kedua itu ada tabung untuk mengatur fokus dan menghubungkan lensa objektif dengan lensa akuler. Nah, yang ketiga, tangan. Nah, dengan ini fungsi sebagai pegangan ketika akan memindahkan mikroskop. Nah, yang keempat ini ada revolver. Revolver ini itu untuk mengatur pembesaran lensa objektif. Nah, yang kelima ada lensa objektif. Nah, lensa objektif ini untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya dari spesimen dan diameter untuk menghasilkan gambar. Nah, yang keenam ini ada penjepit untuk menjepit kaca yang mengisi objek agar tidak mudah bergeser. Nah, yang ketujuh itu ada meja benda sebagai tempat objek yang akan diamati. Nah, yang kedelapan ini ada pegatur kaca untuk menaik turunnya tabung mikroskop secara cepat. Nah, selanjutnya ada diafragma yaitu untuk mengatur cahaya yang masuk. Nah, yang ke-10 itu ada sumber cahaya untuk energi utama melakukan pengamatan. Yang terakhir ada kasih untuk menyangga atau mengontrol mikroskop. Nah, untuk tabung lensa akuler revolver dengan ada di bagian atas dan penjepit benda ada di bagian tengah, dan yang terakhir diafragma kaki dan sumber cahaya ada di bagian bawah. Nah, kamu sudah paham belum? Oh, sudah paham. Terima kasih ya. Terima kasih. Ibu buat ibu ya. Aku di sini pengen nanya nih penanganan pertama kalau ada kecelakaan di laboratorium harus gimana sih? Nah, jadi aku ingin menjelasin yang kamu kasih tahu aku itu ya. Nah, jadi yang pertama itu tuh ada luka lecet, dan cara penanganannya adalah bersihkan luka dengan air dingin atau hangat mengalir dan bukan celupkan antiseptik. Sebaiknya ditambahkan untuk membantu membersihkan luka, diberi betadine dan ditutup dengan kaca steril. Kemudian diplester atau dibalut. Nah, selanjutnya ada cara penanganan luka iris. Nah, luka iris ini diakibatkan benda tajam seperti pisau atau pecahan kaca. Nah, cara penanganannya itu bersihkan dengan air batang bersih lalu diberi betadine dan ditutup dengan plester atau kain kaca yang bersih. Nah, yang ketiga ada luka tusuk. Nah, luka tusuk ini disebabkan oleh benda berujung kuncing seperti paku, jarum, atau taktikam. Nah, cara penanganannya itu luka dibersihkan, ditutup, dan korban harus dibawa ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan suntikan tetanus. Nah, itu tuh penjelasan dari aku. Jadi kalau mau penanganannya itu banget dari berbagai macam ya. Makasih ya, aku jadi paham. Ya, makasih ya.